Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adistia dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi di sini aku ingin menjelaskan materi tentang pendidikan IPS, yaitu teori dan prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Teori dan prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial terdiri ada dua. Yang pertama, teori IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Yang kedua, prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial. Tujuan dari mata pembelajaran IPS untuk mengembangkan potensi peserta pendidik agar lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang terjadi dalam dirinya maupun masyarakat. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan immersion dan penyajian contoh perilaku yaitu modeling. Teori ini juga memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward atau punishment, seseorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang dilakukan. Teori tersebut lebih dominan dalam pembelajaran IPS karena lebih menekankan pada sinergi antara sosial dengan pembelajaran. Keterkaitan antara kondisi sosial di masyarakat dengan IPS akan menjadikan siswa mempunyai sikap hidup yang peduli dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya. Kepedulian yang ditanamkan dalam sikap siswa tersebut tidak mengesampingkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan senantiasa berhadapan atau berhubungan dengan dimensi-dimensi ruang, waktu, dan berbagai bentuk kebutuhan serta berbagai bentuk peristiwa baik dalam skala individual maupun dalam skala kelompok atau satuan sosial. Faktanya yaitu merujuk pada keadaan khusus dan mempunyai kekuatan penjelas yang sangat terbatas. Konsepnya mempunyai keluasan dalam mengaplikasikannya. Generalisasi adalah pernyataan atau hubungan di antara beberapa konsep. Prinsip belajar sosial atau social learning. Bentuk-bentuk interaksi merupakan rangkaian yang silih berganti dan merupakan wujud dari proses penyelesaian hidup bermasyarakat atau social and life engagement yang berlaku bagi setiap warga masyarakat. Rangkaian proses itu sendiri berlangsung sejak dari lingkungan hidup keluarga, kelembagaan, komunitas, masyarakat, hingga lingkungan bangsa. Proses tersebut dikenal sebagai sosialisasi atau enkulturasi. Guru-guru perlu memperhatikan beberapa prinsip penerapan keterlibatan sosial siswa membangun sinergi dalam pembelajaran IPS. Di antaranya mempertimbangkan prinsip motivasi, prinsip latar belakang, prinsip pemusatan perhatian, prinsip keterpaduan, prinsip pemecahan masalah, prinsip penemukan, prinsip belajar sambil bekerja, prinsip belajar sambil bermain, prinsip perbedaan individu atau perseorangan, dan prinsip hubungan sosial. Tanggung jawab sebagai sikap dan perilaku mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, seseorang bertanggung jawab atas segala perbuatannya terhadap dirinya. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, tanggung jawab ditujukan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu tanggung jawab seseorang berlaku pula terhadap Tuhan. Sekian materi dari teori dan prinsip IPS yang berkaitan dengan disiplin ilmu sosial. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan.